semua dari anggota badan kita yang berpotensi karena keburukan karena maksiat maka kita tahan ya. Tangga yang paling awal sebelum kita mencapai tangga yang paling puncak. Cuma puasa kalau kita nguduk ya, cuma puasa teman-teman. Hal-hal yang diharamkan, mencari orang lain, menghina orang lain, menyindir, menggibah. Teman tahu nggak? Hal pertama yang perlu kita tekankan, yang perlu kita kuasai kalau kita ingin mencapai suatu hasil yang maksimal dari sebuah cabang ilmu atau suatu ibadah. Ya, yang pertama yang perlu teman-teman tahu adalah apa yang menjadi definisi dan pengertian dari ibadah atau cabang ilmu tersebut. Kalau kita ingin menguasainya, kalau kita ingin menjalankannya dengan tepat, dengan lebih afdol, dengan lebih sempurna, kita harus paham dulu nih apa yang menjadi definisi dan pengertian dari ibadah atau cabang ilmu tersebut, betul kan? Karena definisi ini adalah tangga yang paling awal sebelum kita mencapai tangga yang paling puncak. Begitu pula dalam masalah puasa, teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa yang sempurna, yang afdol, yang 100%, kita harus mengerti dulu dan pahami betul dulu apa yang menjadi definisi dari puasa itu sendiri. Nah, kebanyakan definisi yang kita pahami tentang puasa adalah menahan lapar dan haus dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini adalah pemahaman yang benar, cuman belum 100% benar. Ada sedikit yang perlu ditambah di situ. Jadi berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Namun definisi yang paling tepat tentang puasa adalah kita menahan lapar dan haus, menahan semua anggota badan kita, mata kita, telinga kita, lisan, tangan, kaki, hati, pikiran, semua dari anggota badan kita yang berpotensi karena keburukan karena maksiat maka kita tahan. Ya, intinya kita menahan semua hal-hal yang dapat membawa kita ke arah kemaksiatan saat kita berpuasa tersebut. Maka itulah pengertian yang tepat dari berpuasa. Kita mengerti dulu bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan semua anggota badan kita dari hal-hal yang berpotensi melakukan kemaksiatan, semua pandangan, lisan, telinga, kaki, tangan, hati, pikiran dari kemaksiatan, dari hal yang Allah larang. Itulah yang dimaksud dengan berpuasa. Jadi percuma kalau kita berpuasa tapi kita nonton hal-hal yang diharamkan. Percuma puasa kalau kita mendengar musik tiap hari. Percuma puasa kalau perlu kita mencari orang lain, menghina orang lain, menyindir, menggibah dan sebagainya. Percuma puasa kalau kita nguduk ya. Percuma puasa teman-teman. Karena tindakannya itu enggak menghalangi dia dari maksiat. Jadi kalau puasa semua badannya itu dipuasakan, bukan sekedar lapar dan haus saja. Semua badannya itu dipuasakan. Maka ketika definisi dari puasa kita pahami dari awal, maka seterusnya insya Allah kita akan bisa mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Barakallahu fiik.